Terkadang kita rela menunggu demi apa yang sedang kita tuju. Kita bersama keyakinan kembali bertemu hutan sebab panggilan dari alam. Entah mudahnya jiwa raga, hati dan pikiran jika yang memanggil adalah hutan. Tak peduli seberapa banyak biaya yang sekarang harus saya keluarkan. Katanya sih naik gunung itu murah, karena dengan gengsi yang kita miliki, apalagi perlengkapan mendaki harus benar-benar safety. Sebab dari itu biaya mendaki begitu semakin menjadi-jadi. Apalagi jika mendaki hanya untuk memberi makan instastory. Entah mana yang mencintai alam dan mana yang sekedar memberi makan media sosial. Gimana, Cak? Hah? Naik gunung capek ternyata, Cak ya? Aduh. Mantap ya, saya. Alhamdulillah sudah sampai di ketinggian yang sekarang. Ya saya Melelahkan. Wede, kata Esa juga melelahkan. Jadi ada sebabnya mengapa saya berada di sini pada hari ini, dengan pendakian dari dua sepasang kaki, yang dimana hari ini kami hanya berdua saat mendaki. Berjaket hitam yang ditutupi jas hujan plastik berwarna kuning adalah Mahesha. Dia adalah saudaraku yang ketiga dari 3 bersaudara. Entah lupa saya sempat berjanji padanya. Kata Esha, mana janji AA? Katanya mau mengajak Esha mendaki. Jadi keberadaan sekarang saya di sini dari janji yang Esha ingatkan kembali. Dan sekarang terwujudlah keinginannya untuk mendaki. Dari raut wajah gembiranya, terlihat begitu senang hatinya. Dalam panjangnya pendakian yang sampai sekarang kami berdua baru tiba di pos 1, yang membuatnya terlihat semakin semangat. Dari tatapan matanya, melihat keindahan Ibu Pertiwi, luasnya alam yang berada di bumi, semoga saja dia bisa memahami bahwa manusia adalah makhluk terkecil di bumi. Dan semoga saja dia menjadi manusia yang tahu diri, jauh dari rasa untuk menyombongkan diri. Sampah bekas Esa mana tadi? Itu, jangan buang sampah sembarangan di gunung Maya. Jadi di gunung itu harus bersih. Yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan ditambah. Oke, Cak? Entah kenapa terasa begitu sedih. Melihatnya tersenyum gembira adalah sebuah tangisanku yang sangat bahagia. Karena akan ada serpihan tawa dan luka yang nanti akan menjadi cerita kepada anak dan cucunya. Di umur 12 tahun adalah awal pendakiannya di tahun 2022. Selepas beristirahat, kami pun melanjutkan pendakian menuju pos 2. Tentang cepat ataupun lambat bukan hal yang membuat kita terlihat begitu hebat. Sangat cukup jika pendakian ini kami kembali pulang dengan selamat. Semestinya kita sebagai manusia harus menjadi manusia yang bermanfaat, bukan belajar memanfaatkan manusia lainnya. Di atas sofa, duduk santai berbincang dengan sosok laki-laki hebat yang kupanggil Bapak. Ditemani suguhan teh hangat dari Ibu. Bapak yang menceritakan masa mudanya. Saya yang mendengar alur dari ceritanya. Ibu tersenyum malu mendengar Bapak cerita tentang pertemuannya. Lalu terdengar teriakan keras, kaca depan rumah pecah akibat lemparan sepotong kayu yang cukup besar yang terjadi di rumah sebelah. Dengan tiba-tiba teh hangat menjadi dingin, rasa bahagia menjadi waspada, merasa tegang dan hati bertanya, ada apa? Dari perihal berkeluarga, bukan tentang kaya dan harus memiliki banyak harta. Kita hanya perlu sepaham agar menjadi keluarga yang amat istimewa. Perihal mendengar hal seperti ini, saya jadi lebih waspada untuk memilih berkeluarga dengan tekad dan niat yang seharusnya sudah benar-benar bulat, supaya
nanti tidak seperti yang sudah terjadi. Hal sepele memisahkan kedua hati. Tentang menjadi diri sendiri adalah pilihan baik untuk mencari jati diri, yang mungkin memang banyak sekali terdengar dari telinga kanan yang dikeluarkan di telinga kiri, seperti nada-nada tidak baik dari perjalanan yang sedang saya alami pada saat ini. Setelah melewati lembah dan tak ada habis-habisnya tanjakan, kami berdua melanjutkan pendakian dari pos 2 dari istirahat yang cukup lama, sembari menyemangati lelahnya Mahesha yang katanya kalau Esya sudah sampai di puncak, apa dulu yang harus dilakukannya. Saya pun menjawab, duduk merenungi betapa indah dan suburnya Ibu Pertiwi. Pepatah mengatakan, penghuni Banten belum bisa dibilang orang Banten jika belum pernah mengunjungi Sumur Tujuh yang ada di puncak Gunung Karang. Nah, berani kotor gunung mah. Keberaniannya terlihat sempurna, apalagi semangat yang begitu membara. Dan setiap langkah yang dilindungi dengan doa, sebab dari itu semua yang akan tercapainya sebuah cita-cita. Dari sepanjang pendakian, benar-benar tidak ada pendaki lainnya. Entah mengapa, dari dulu gunung yang ada di Banten itu kurang peminatnya. Awas, ayo sok bisa. Terus. Mungkin sebab ketinggian yang tidak seberapa. Saya heran, kenapa harus mendaki gunung-gunung yang amat jauh jaraknya, sedangkan gunung di Banten belum pernah ia mencoba. Dikala mendaki hanya untuk sosial media, mungkin akan melupakan gunung yang tidak ada sedikit pun keindahannya, apalagi keindahan yang sering dibilang lautan awan. Padahal di Banten banyak gunung yang memiliki peristiwa, cerita dan peninggalan-peninggalannya, yang menurutku itu adalah keistimewaannya. Tak usah lagi kita menghiraukannya. Setidaknya jika tidak suka dalam mendaki, saya harap kita semua bisa menjaga gunung ini. Kita hidup seenak ini sebab dari gunung ini, gunung yang telah Tuhan kita karuniai. Gimana rasanya di gunung? Kayak sikap dia ya. Semoga saja Esa tidak mengerti dengan apa yang barusan saya ucapkan. Di sini yang membuat saya sedikit kesal. Sekalinya terlihat di layar kaca, kenapa hanya bagian leher ke bawah saja? Lantas kenapa harus kepala yang terpotong kamera? Aduh. Memperkirakan ketinggian sekarang, mungkin kita masih berada di tengah-tengah antara base camp dengan puncak Sumur Tujuh, yang mungkin bisa menghabiskan waktu 1-2 jam lagi untuk sampai di puncak. Kami berdua masih semangat menambahkan langkah, walaupun sedikit demi sedikit kami tidak akan pernah menyerah. Cuacanya sudah mulai terasa dingin, sebab kami sudah di ketinggian dengan perkiraan 1500 mdpl dari permukaan laut. Dengan berkata tak terasa sudah setinggi ini, padahal jika ingat sama perjuangan sebelumnya, bisa dibilang sangat menyedihkan. Ada sedikit kata baik dari baitku. Apakah akan merasa luka setelah bahagia? Apakah hanya aku yang sering merasa terpenjara? Kita adalah sesama manusia, yang mungkin kita akan mengalami suka dan duka. Mengapa sesering ini terluka?
Apakah aku yang lemah ataukah karena kejamnya dunia? Terkait dengan kehidupan, jangan aneh jika mengalami kerasnya sebuah perjuangan. Perjalanan hidup tidak semudah melewati jalan aspal yang mulus tanpa belokan. Dan nanti akan ada kalanya kita sedih, akan ada kalanya di mana kita akan merasa bahagia. Ada proses menuju sukses, ada perjuangan untuk mendapatkan kasih sayang. Biarkan saja angin meniup ranting dari pohon itu, walaupun daunnya baru saja mulai bertumbuh. Dan biarkan ombak menghancurkan sebuah kerajaan yang kita buat dari pasir. Ini yang membuat kita sangat perlu berpikir, agar kita bisa lebih banyak lagi berzikir. Sebab dari itu yang mengibaratkan, biarkan ujian itu terus-menerus datang walaupun kita baru saja mulai berjuang. Sabarlah ketika musibah-musibahnya telah datang, karena dengan itu dosa-dosa kita akan berkurang. Jangan pernah merasa kau adalah orang yang paling rendah, tetapi tidak usah juga menjadi orang yang terlalu bertingkah. Cukup sederhana saja. Dengan itu kita akan tahu bagaimana mensyukuri nikmat kecil yang begitu indah. Dan ada sedikit kata baik dari baitku. Banyak-banyaklah bertanam agar buahnya nanti anak-anakmu yang memakan. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Kelak nanti ilmumu akan tersebar. Pelan-pelan, jangan dikejar-kejar. Cita-cita akan tercapai jika kita dalam keadaan sabar. Ada kisah tentang hati. Kedua tangan kita begitu lama tidak saling menggenggam. Pundakku juga mulai mengeluh sebab lama tidak ada yang bersandar. Kedua jantung ini biasanya berdebar-debar. Sekarang hanya ada kemarahan jika tidak saling memberi kabar. Kedua hati ini memang benar-benar sabar. Mungkin jika kedua hati ini tidak memiliki rasa sabar, sepertinya kedua hati ini sudah pasti akan bubar. Jalan terbaiknya adalah memilih pertemuan, sebab kedua hati bila berjauhan akan ada hati lainnya yang akan tiba-tiba menggariskan dengan mengambil kesempatan. Dari panjangnya perjalanan ini, cukup sekian dan terima kasih. Mungkin masih panjang jika semuanya harus saya ceritakan. Dan saya mendaki bisa dibilang hobi. Dan untuk hari ini terima kasih kepada adik kecilku Mahesa yang begitu berharga bagiku dalam pendakian ini. Tak lupa juga terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tua, karena aku tanpanya tidak akan menjadi apa-apa. See you, salam lestari, salam pendaki. Semoga di pendakian selanjutnya bisa bercerita kembali. Bersambung.